Di puncak Semeru, seorang pendaki hilang tanpa jejak dan teman-temannya bersumpah mereka melihat sosok perempuan bergaun merah di tengah kabut. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ini adalah kisah nyata dari pendakian yang berakhir mencekam di Gunung Semeru. Cerita dimulai pada hari Minggu pagi yang dingin di Ranupane menjadi awal perjalanan 5 sekawan, Adi, Sarah, Fajar, Wulan, dan Arif. Adi sebagai pemimpin kelompok, penuh semangat karena ini adalah impian masa kecilnya. Mereka memulai perjalanan dengan penuh canda tawa, membawa logistik yang cukup dan semangat yang menggebu. Namun, di pos pendaftaran, seorang porter tua memperhatikan mereka dengan tatapan lekat. Saat memberikan saran tentang jalur, ia berpesan dengan nada serius. Kalau sampai di Kalimati, jangan pernah coba-coba ke puncak malam hari. Kalau ada yang memanggil, biarkan saja. Pesan itu sederhana, tapi nada suaranya membuat Sarah dan Wulan sedikit gelisah. Adi, yang lebih skeptis, hanya tertawa kecil dan menganggap itu sebagai cerita lama untuk menakut-nakuti pendaki. Saat sore menjelang dan mereka mendirikan tenda di Ranukumbolo, suasana kembali ceria. Namun, seiring malam semakin larut, hawa dingin membawa ketenangan yang terasa tidak biasa. Wulan merasa ada yang memerhatikannya dari kegelapan di luar tenda. Tapi ia menepis perasaan itu, menganggapnya hanya imajinasi. Pagi di Ranukumbolo biasanya menyajikan keindahan dan ketenangan yang memukau. Danau yang jernih memantulkan langit biru, sementara kabut tipis melayang di atas air. Tapi pagi itu terasa berbeda. Wulan bangun dengan wajah kusut dan pandangan matanya gelisah. Saat teman-temannya sibuk memasak mie instan untuk sarapan, Wulan tiba-tiba berkata, "Semalam aku dengar langkah kaki di sekitar tenda." Sarah, yang sedang menuangkan air panas ke gelas, berhenti sejenak. "Langkah kaki? Siapa? Mungkin pendaki lain?" Wulan menggeleng. "Aku nggak yakin. Awalnya kupikir itu kalian, tapi suaranya berat. Seperti langkah seseorang yang memakai sepatu besar. Waktu aku buka tenda, nggak ada siapa-siapa." Fajar, seperti biasa, mencoba mencairkan suasana dengan candaannya. Mungkin itu babi hutan yang mau ikut camping, atau porter yang iseng. Tapi Wulan tidak tertawa. "Bukan, Jar. Aku yakin bukan itu. Suaranya aneh, seperti mondar-mandir di luar." Sarah, yang biasanya tenang, merasa ada yang tidak beres. Ia teringat sesuatu dari malam sebelumnya, tapi belum sempat ia ceritakan. Akhirnya, ia membuka suara. "Aku juga lihat sesuatu tadi malam. Waktu aku keluar sebentar buat ambil jaket, aku lihat ada bayangan merah di ujung pepohonan, jauh di sana. Cuman sekelebat, tapi aku yakin itu bukan pendaki lain. Siapa juga yang pakai pakaian merah malam-malam di gunung?" Semua terdiam sejenak. Adi, yang lebih skeptis, akhirnya menepuk bahu Wulan dan Sarah. "Udah, kalian pasti cuma kecapekan. Otak kita suka bikin hal-hal aneh kalau capek. Fokus aja sama perjalanan hari ini." Namun, tanda-tanda ganjil tidak berhenti di situ. Saat mereka melanjutkan perjalanan menuju Oro-Oro Ombo, suasana berubah menjadi lebih aneh. Hamparan bunga lavender yang biasanya menenangkan kini terasa seperti labirin bisu. Angin bertiup pelan, tapi rasanya membawa bisikan yang tidak jelas. Wulan, yang berjalan di tengah barisan, kembali merasakan keanehan. "Ada yang nyentuh pundakku," katanya tiba-tiba, membuat langkah mereka berhenti. "Siapa?" "Aku di depan." "Jar, di belakangmu," jawab Arif sambil menoleh. Ia yakin tidak ada yang menyentuh Wulan. Wulan memegang pundaknya erat, matanya memandang ke sekeliling. "Aku nggak tahu, tapi dingin banget, kayak disentuh es." Adi, yang mulai kesal dengan suasana tegang, mencoba mengalihkan perhatian. "Ayo jalan terus, kita nggak sendirian di sini. Banyak pendaki lain, jangan terlalu dipikirkan." Mereka terus berjalan, tapi Sarah merasakan hawa aneh yang tidak bisa ia abaikan. Aroma anyir samar tercium, bercampur dengan harum bunga lavender. Ia melihat sekeliling, mencari sumber bau, tapi tidak menemukan apapun. Ketika ia menoleh ke belakang, ia merasa melihat sekelebat warna merah di antara bunga-bunga. Jantungnya berdegup kencang. "Sarah, kenapa? Kok diem?" tanya Arif. "Enggak," jawabnya singkat, mencoba mengendalikan rasa takut. Namun, ia tahu ada sesuatu di luar sana, sesuatu yang tidak seharusnya ada. Saat sore menjelang dan mereka tiba di Kalimati, rasa lega sedikit muncul. Tapi di dalam hati, Sarah tahu perjalanan ini baru akan menjadi semakin menyeramkan. Kalimat porter tua kembali terngiang di benak Sarah saat mereka tiba di Kalimati. Hutan yang gelap dan lebat di sekitar base camp terakhir sebelum puncak membuat tempat ini terasa seperti dunia lain. Udara semakin dingin dan matahari yang tenggelam perlahan menggantikan suasana ceria dengan bayangan-bayangan panjang.
Mereka mendirikan tenda di tanah yang sedikit landai, mengelilingi api unggun kecil untuk menghangatkan diri. Aroma mie instan bercampur kopi mengisi udara. Namun ada kegelisahan yang tidak bisa diabaikan. Sarah, yang masih dihantui oleh bau anyir di oro-oro Ombo, memutuskan untuk bicara. Aku nggak tahu kenapa, tapi aku merasa kita nggak sendirian di sini. Ya sudah, jelas nggak sendirian, jawab Fajar santai. Lihat tuh, ada tenda pendaki lain di sana. Sarah menggeleng. Bukan itu maksudku. Maksudku, ada yang lain. Dari tadi aku merasa ada yang memperhatikan kita. Arif, yang sedang mengaduk kopi, menimpali. Udah, jangan bawa suasana. Gunung itu rumah mereka yang nggak kasat mata. Kita cuma tamu. Selama kita sopan, nggak bakal ada apa-apa. Percakapan itu terhenti ketika Adi berdiri. Dengan semangat yang tak pernah surut, ia berkata, kita mulai mendaki ke puncak jam 2 pagi. Kalau telat, nggak bakal keburu lihat sunrise. Namun, Sarah langsung menolak. Adi, kamu lupa apa kata Porter tadi pagi? Jangan ke puncak malam-malam. Kita nggak tahu apa yang bakal kita temui. Adi tertawa kecil, suaranya terdengar datar di tengah udara dingin. Sarah, itu cuma cerita buat nakut-nakutin pendaki baru. Udah biasa, kalau kita jalan pelan, tenang, nggak ganggu apa-apa, semuanya aman. Sarah tetap gelisah, tapi akhirnya tidak ingin berdebat lebih jauh. Ia menatap Wulan yang duduk diam di sudut. Wajah Wulan masih pucat, seolah pikirannya terperangkap dalam rasa takut yang belum ia ungkapkan. Malam semakin larut, kabut turun dengan cepat, menutupi seluruh area sekitar. Mereka berlima mempersiapkan diri, mengenakan jaket tebal, headlamp, dan tas kecil berisi perlengkapan ringan. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari ketika mereka mulai menapaki jalur menuju Mahameru. Langkah pertama terasa penuh semangat, kabut masih menyelimuti jalan setapak. Tapi mereka mencoba tetap fokus pada cahaya dari senter masing-masing. Namun, semakin tinggi mereka mendaki, suasana menjadi tidak wajar. Kabut semakin tebal, hingga jarak pandang hanya beberapa meter. Angin dingin membawa suara aneh, seperti bisikan pelan yang tidak jelas. Dari mana asalnya? Arif, yang berjalan di belakang, mulai merasa ada sesuatu yang mengikuti. Ia beberapa kali menoleh, tapi hanya melihat bayangan dirinya sendiri di tanah. Namun, setiap kali ia mencoba menenangkan diri, langkah-langkah kecil terdengar di belakangnya. Langkah itu berhenti ketika ia berhenti. Ia mencoba mengejar Fajar yang di depannya, tapi suara itu terus mengikutinya seperti bayangan. Fajar, tunggu! Katanya akhirnya dengan suara pelan. Namun Fajar tidak menoleh. Di depan, Adi memimpin dengan langkah mantap, tapi tiba-tiba ia berhenti. Kenapa berhenti, Di? Tanya Wulan, yang berada di belakangnya. Adi menunjuk ke depan, ke arah jalur yang terhalang kabut. Di sana, terlihat samar-samar bayangan seseorang berdiri diam. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri membatu di tengah jalur. Kalian lihat itu? Tanya Adi dengan nada rendah. Semua mata tertuju ke arah yang sama. Sosok itu terlihat seperti seorang perempuan, mengenakan gaun panjang yang warnanya samar dalam kegelapan. Ketika kabut sedikit terbuka karena tiupan angin, warna merah menyala dari gaunnya terlihat jelas. Wulan langsung mundur selangkah, wajahnya semakin pucat. Kita harus balik sekarang, bisik Wulan dengan nada panik. Namun, Adi menatap sosok itu lebih lama. Dia nggak ganggu kita. Mungkin itu pendaki lain. Sarah menahan lengannya. Adi, itu bukan pendaki, jangan macam-macam. Namun, rasa penasaran Adi terlalu besar. Ia melangkah maju perlahan, meskipun yang lain memintanya berhenti. Aku cuma mau lihat, katanya. Ketika ia hanya berjarak beberapa meter, sosok itu perlahan bergerak. Kepala perempuan itu menoleh ke arah Adi. Wajahnya mulai terlihat di bawah cahaya bulan samar, pucat seperti mayat, bibir merah menyala, dan senyum yang melebar tidak wajar. Matanya kosong, seperti lubang hitam yang menelan cahaya. Saat itu juga, angin bertiup kencang, membawa suara melengking tinggi. Pergi, atau kalian tidak akan kembali. Suara itu terdengar jelas, di tengah gemuruh angin. Meski bibir sosok itu tidak bergerak, mereka semua membeku. Namun, saat sosok itu perlahan melangkah mendekat, Sarah berteriak, "Lari!" Tanpa berpikir panjang, mereka berbalik dan berlari, menuruni jalur dengan panik. Nafas mereka terengah-engah, tubuh gemetar. Tapi ketika mereka berhenti untuk mengatur napas, mereka sadar Adi tidak bersama mereka. Kabut yang tebal dan angin dingin yang menerpa wajah mereka tidak menghentikan keinginan untuk menemukan Adi. Mereka kembali menyusuri jalur dengan napas terengah, meneriakkan nama Adi di setiap langkah. Namun, hanya keheningan dan gema suara mereka sendiri yang terdengar. Tidak ada jejak, tidak ada balasan.
Sarah mulai menangis, mengusap wajahnya yang sudah dingin oleh embun. Dia pasti di sana. Kita nggak bisa ninggalin dia, teriaknya, meski suaranya hampir tenggelam oleh angin. Dia pasti balik ke puncak, kata Fajar, mencoba menenangkan dirinya sendiri lebih dari orang lain. Kita harus cari dia. Dengan langkah berat, mereka kembali ke jalur menuju Mahameru. Hati mereka dipenuhi ketakutan, tapi rasa bersalah tidak membiarkan mereka berhenti. Saat tiba di puncak, kabut perlahan terbuka, memperlihatkan panorama puncak yang gelap dan luas. Namun, apa yang mereka lihat di sana membuat darah mereka membeku. Di ujung puncak berdiri seorang perempuan bergaun merah, tubuhnya tegak, tidak bergerak, menghadap ke arah jurang. Rambut panjangnya berkibar oleh angin dingin, sementara gaunnya yang merah menyala kontras dengan langit kelabu di belakangnya. Tidak ada siapa-siapa di sekitar, hanya perempuan itu yang tampak tidak terganggu oleh dingin dan gelapnya malam. Fajar melangkah maju. "Adi, kamu di mana?" teriaknya, berharap ada jawaban. Namun, yang terdengar hanya suara angin. Perlahan, perempuan itu mulai bergerak, tubuhnya berputar, dan untuk pertama kalinya, wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya rembulan. Kulitnya pucat seperti lilin, bibirnya merah menyala dengan senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Matanya kosong, seperti dua lubang hitam yang tidak memantulkan cahaya. Wulan mundur dengan tubuh gemetar, menutupi mulutnya untuk menahan jeritan. "Itu bukan manusia," bisiknya, hampir tidak terdengar. Perempuan itu mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke arah mereka. Bibirnya tidak bergerak, tapi suara yang tajam dan menggema memenuhi udara. Suara itu bukan suara manusia, melainkan seperti bisikan ribuan jiwa yang terperangkap di satu tempat. "Pergi, atau kalian tidak akan kembali." Fajar berusaha menenangkan dirinya, mencoba meyakinkan bahwa ini adalah ilusi. "Kita nggak bisa pergi tanpa Adi," teriaknya putus asa. Namun, ketika ia melangkah lebih dekat, tanah di bawah kakinya mulai bergetar, seolah memberi peringatan. Di tengah teror, Sarah melihat sesuatu di tanah. Jejak kaki Adi yang berakhir tepat di tepi jurang. Dengan gemetar, ia menunjuknya kepada yang lain. "Itu jejaknya. Dia sampai sini, tapi dia nggak kemana-mana lagi." Arif mendekati tepi jurang, menyorotkan senter ke bawah. Namun, yang terlihat hanyalah kegelapan pekat yang tidak berujung. Tidak ada tanda-tanda Adi, tidak ada suara panggilannya. "Adi nggak mungkin jatuh," kata Fajar, mencoba menyangkal apa yang terlihat jelas di depan matanya. Dia pasti ada di sekitar sini. Namun, sosok perempuan itu kembali menarik perhatian mereka. Ia mulai melangkah maju, perlahan-lahan, dengan gerakan yang kaku, tapi tetap mengancam. Setiap langkahnya terdengar seperti gemuruh kecil di tanah. Sarah yang masih terisak berteriak, "Lari! Kita harus pergi sekarang!" Perasaan takut yang begitu besar memaksa mereka meninggalkan tempat itu. Mereka berlari, turun dari puncak, tidak lagi peduli pada kabut atau jalan yang licin. Nafas mereka memburu, dan bayangan perempuan itu seperti mengikuti mereka di setiap sudut mata. Saat mereka akhirnya sampai kembali di Kalimati, tubuh mereka gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga ketakutan. Mereka masuk ke dalam tenda, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Sarah tidak berhenti menangis, sementara Wulan hanya duduk membisu dengan pandangan kosong. "Dia nggak ada," gumam Fajar. "Dia nggak ada di mana-mana." Tiba-tiba, suara langkah terdengar di luar tenda. Langkah itu berat dan pelan, seperti seseorang yang menyeret kakinya. Mereka semua saling menatap dengan ketakutan yang sama. "Siapa itu?" bisik Arif, suaranya bergetar. Ketika Arif memberanikan diri membuka resleting tenda, ia membeku. Di depan tenda, berdiri sosok perempuan bergaun merah yang sama. Senyumnya masih melebar, matanya menatap lurus ke arah mereka. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri Adi. Wajah Adi kosong tanpa ekspresi, matanya tidak memandang siapapun. Dia hanya berdiri di sana, kaku seperti boneka yang digerakkan oleh kekuatan lain. Perempuan itu memiringkan kepala sedikit, seolah menikmati ketakutan mereka. Perlahan, ia mengangkat jarinya, menunjuk ke arah mereka, dan tersenyum lebih lebar. Tanpa berkata-kata, mereka semua menutup tenda dan duduk merapat di sudut berharap sosok itu akan pergi. Namun, langkah itu tetap terdengar, berputar-putar di sekitar tenda sepanjang malam. Tidak ada yang tidur malam itu. Mereka hanya bisa menunggu, berharap pagi segera datang dan membawa mereka keluar dari mimpi buruk ini. Pagi itu di Kalimati, mentari tidak membawa kelegaan. Kabut masih menggantung berat, seperti tirai tebal yang menahan mereka di dalam ruang yang tak berujung. Kelompok yang tersisa, Sarah, Fajar, Wulan, dan Arif, berkumpul di luar tenda dengan wajah lelah dan linglung. Malam tanpa tidur itu membuat tubuh mereka lemah,
Tapi ketakutan yang lebih besar kini menguasai pikiran mereka. Di mana Adi? Tidak ada yang berani bicara tentang apa yang mereka lihat semalam, tentang perempuan bergaun merah dan sosok Adi yang berdiri di belakangnya. Namun, semua tahu bahwa sesuatu yang tidak bisa dijelaskan telah terjadi. Saat mereka bersiap untuk turun gunung, Fajar mengusulkan untuk mencari bantuan dari pendaki lain. Namun, ketika mereka memandang sekeliling, tenda-tenda yang semalam terlihat ramai kini kosong. Tidak ada satupun pendaki lain yang tersisa. Padahal malam sebelumnya, mereka jelas mendengar tawa dan obrolan dari beberapa tenda sekitar. "Kemana semua orang?" tanya Wulan. Suaranya pelan, tapi penuh kecemasan. "Sudahlah. Yang penting kita harus turun sekarang," jawab Arif dengan tegas. Ia tidak mau membuang waktu lagi di tempat yang sudah jelas bukan milik mereka. Namun sebelum mereka sempat melangkah, suara samar terdengar dari arah jalur menuju puncak. Suara itu seperti seseorang memanggil, lemah tapi jelas. "Adi!" Semua terdiam. Jantung mereka berdegup kencang. Suara itu terdengar seperti suara Sarah, tapi bukan. Ada nada aneh di dalamnya. Seolah-olah suara itu berasal dari dalam gua yang dalam dan bergema. "Itu pasti dia!" Fajar spontan ingin kembali ke jalur menuju puncak, tapi Sarah menahan lengannya. "Jangan, itu bukan Adi. Kita harus turun sekarang." Fajar melepaskan tangannya dengan kasar. "Bagaimana kalau itu benar-benar dia? Kita nggak bisa ninggalin dia." Namun, Wulan tiba-tiba berkata dengan nada lirih, "Itu bukan dia. Aku tahu itu bukan dia." Wajahnya terlihat pucat, seperti orang yang baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. Ya akhirnya, dengan berat hati, mereka memutuskan turun gunung. Perjalanan itu terasa seperti sebuah pelarian. Langkah mereka terburu-buru, tanpa jeda untuk istirahat. Setiap bunyi kecil dari dedaunan atau angin membuat mereka tersentak. Namun, ketakutan terbesar datang dari bayangan yang terasa selalu mengikuti mereka. Sarah, yang berjalan di tengah, sesekali menoleh ke belakang. Ia merasa ada sesuatu di ujung pandangannya, sesuatu yang tidak terlihat jelas, tapi ada bayangan merah samar yang bergerak di antara pepohonan. "Sarah, kamu kenapa terus noleh?" tanya Arif akhirnya. Enggak ada apa-apa," jawabnya singkat. Tapi matanya tidak bisa berhenti mencari. Di sebuah tikungan sempit dekat Oro-Oro Ombo, mereka tiba-tiba mendengar langkah kaki berat di belakang mereka. Langkah itu bukan milik salah satu dari mereka. Terlalu lambat dan terlalu berat. Mereka semua berhenti, saling memandang dengan ekspresi ketakutan yang sama. "Jangan lihat ke belakang," bisik Wulan. Tangannya gemetar memegang tali tasnya. Namun Fajar, yang tidak tahan dengan rasa penasaran, berbalik. Matanya langsung membelalak dan wajahnya berubah pucat. Di antara kabut, berdiri sosok perempuan bergaun merah. Kali ini, ia lebih dekat dari sebelumnya. Dan di belakangnya, Adi kembali terlihat. Wajahnya masih kosong, tubuhnya berdiri kaku seperti boneka. "Ayo lari!" teriak Arif, tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut dari Fajar. Mereka berlari tanpa arah, hanya berharap untuk menjauh dari apapun yang mengikuti. Napas mereka terengah, kaki mereka hampir menyerah. Namun, langkah berat itu tetap terdengar di belakang mereka, mendekat setiap detiknya. Di sebuah titik, Sarah tersandung dan jatuh ke tanah. Saat Fajar mencoba membantunya bangun, ia melihat sesuatu di tanah, sehelai kain merah kecil, seperti sobekan dari gaun. Ini dari mana?" gumamnya dengan gemetar. "Buang itu!" teriak Wulan. "Jangan bawa apapun dari sini." Fajar membuang kain itu secepat mungkin, tapi ketakutan mereka tidak berkurang. Kini, setiap langkah terasa seperti menggiring mereka lebih dalam ke sesuatu yang tidak mereka mengerti. Ketika akhirnya mereka sampai di Ranupane, mereka langsung menuju pos pendakian untuk melapor. Para petugas mendengarkan cerita mereka dengan raut wajah serius, tapi juga penuh misteri. Ketika mereka menyebut nama Adi, salah satu petugas bertanya, "Adi siapa? Pendaki mana? Kami nggak punya catatan pendaki bernama Adi di kelompok kalian." Sarah membeku. Apa maksudnya? "Dia ada bersama kami, namun petugas hanya menggeleng. Di catatan kami, kelompok kalian hanya 4 orang. Cerita itu berakhir dengan mereka turun ke kota tanpa jawaban. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Adi atau siapa perempuan bergaun merah itu. Yang tersisa hanyalah trauma yang akan menghantui mereka selamanya. Jadi, jika kalian mendaki, ingatlah untuk selalu menjaga sikap, patuhi aturan, dan yang paling penting, jangan abaikan firasat kalian, karena siapa tahu mungkin ada sosok yang sedang memperhatikan. Kalau kalian punya pengalaman serupa, jangan ragu untuk bagikan di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di kisah-kisah misteri berikutnya. Sampai jumpa.